Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kelas 3 yang dicintai oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini tentunya kalian semuanya Pak Amin berharap dalam keadaan sehat, baik, semangat selalu. Anakku yang saleh dan solehah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pembelajaran dengan bacaan Fatihah, kemudian doa belajar. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Nabi Muhammad teladanku, yaitu kemarin sikap mandiri. Belum deh, bukan mandiri ya, percaya diri dulu, percaya diri. Kemarin percaya diri dan alhamdulillah sebagian banyak dari kalian walaupun belum semua sudah mengirimkan tugas, dan mohon maaf kalau misalnya ada 1-2 yang belum dikoreksi oleh Pak Amin atau mungkin terlewat. Saya rasa hampir semuanya sudah, kalau terutama yang ngirim tugasnya tepat waktu atau mungkin terlambat ya sehari lah. Nah itu oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang Nabi Muhammad teladanku, tapi sikap mandiri. Jadi sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Pak Min akan kirimkan ulang, tapi yang bentuknya bisa di-download di Play Store. Kalau sebagian ada yang mungkin tidak bisa menginstal buku yang ini hanya sebagian jadi pegangan, tapi tidak menjadi pokok. Kalau kalian sudah mendapatkan buku yang paket dari sekolahan, yaitu digunakan juga dibaca, tidak apa-apa. Jadi misalnya Pak Amin meminta untuk meringkas, ya boleh dari mana saja boleh, yang penting isinya itu hampir sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri itu melakukan sesuatu sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Itu namanya mandiri. Sebalikan daripada mandiri adalah manja. Jadi sesuatu yang bisa dilakukan sendiri dilakukan. Mandi sendiri. Ambil nasi makan, ambil nasi sendiri. Cuci piring sendiri. Nah, itu termasuk mandiri. Kemudian pakai baju kelas 3 itu harus sudah pakai baju sendiri, makan sendiri, tidak perlu dikejar-kejar, belajar sendiri tanpa harus disuruh. Ini yang paling sulit tak rasa. Jadi hari ini tugasnya apa? Pelajarannya apa? Oh, agama dan tema 3 misalnya. Ya sudah disiapkan. Kemudian kalau ada ya langsung dibuka, dibaca dan seterusnya. Tugasnya apa, ditulis dan seterusnya. Itu mandiri namanya. Tidak nunggu dikejar-kejar orang tuanya, yuk Mas, Kak, cepet Kak, sini Kak, dan lain sebagainya. Nulis, males mah. Akhirnya nulis ke mamanya. Ya itu juga tidak mandiri. Hidup mandiri itu seperti itu, tidak manja. Bangun tidur, kalau nggak dibangunin nggak bangun-bangun. Sholat 5 waktu. Siapa tadi yang sudah sholat subuh? Ayo, masih ada yang belum sholat subuh toh?
harus dilakukan dengan istiqomah. Kalau yang belum sholat subuh, setelah nanti mendengarkan ini, ambil air wudhu, berwudhu, niat sholat subuh qadha alillahi ta'ala. Contoh sikap mandi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Rasulullah teladan kita. Contoh yang paling sangat bisa kita gunakan. Rasulullah itu sebelum lahir sudah kehilangan ayah. Ayah beliau meninggal ketika Rasulullah dalam kandungan berusia 6 bulan. Tidak lama 6 tahun ibunya menyusul Abdullah, ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kakeknya juga meninggal, tinggal pamannya. Nah, Rasulullah diasuh ketika usia 6 tahun atas oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman sangat mencintai Nabi Muhammad SAW karena Rasulullah tidak pernah bermanja-manja. Beliau hidup mandiri sejak kecil, sudah ikut mengembala kambing, gitu. Kemudian ikut berdagang sampai ke Syam, ikut pamannya. Sampai kemudian oleh pendeta dikatakan, kamu tidak usah diajak Muhammad karena ini calon Nabi, kalau diajak terus nanti dia bisa dibunuh oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Nah, ini bisa. Beliau kemudian menginjak dewasa pun berdagang dan seterusnya. Tidak pernah beliau kok bermanja-manja, minta kasihan kalau makan tidak disuapin, tidak mau makan. Nah, itu sikap-sikap yang manja. Ada sebuah hadis dikatakan ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amaliyatihi wa inan nabiyallah Dawud alaihi salam kana yakulu min amaliyatihi, rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menceritakan bahwasanya seseorang tidak memakan sesuatu, tidak dianggap makan sesuatu sama sekali, yang lebih baik daripada dia makan dari hasil tangannya sendiri, hasil keringatnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Dawud alaihissalam itu makan dari hasil tangannya sendiri. Kalian tahu Nabi Dawud? Nabi Dawud itu seorang nabi yang sejak remaja sudah menjadi raja. Jadi kecil beliau mampu mengalahkan Raja Tolut. Raja Tolut yang jahat itu ya. Jalut dan Tolut. Itu oleh Nabi Ibrahim dibunuh dengan ketapel beliau. Jadi siapa yang bisa membunuh akan dijadikan menantu raja. Maka ketika mau usia remaja, beliau sudah jadi raja, putra mahkota. Kemudian setelah ayahnya meninggal, beliau yang diangkat jadi raja. Lah sampai jadi raja pun beliau tidak kemudian bermanja-manja semuanya disuruh anak buahnya, tidak, tapi beliau tetap bekerja, dan apa yang dimasukkan ke dalam perutnya adalah hasil kerja beliau. Beliau itu punya mukjizat, bisa mampu mengendalikan besi. Jadi besi itu bisa dibuat baju perang dan seterusnya. Mengendalikan kuda, suaranya bagus, indah. Tapi bagaimanapun beliau makannya adalah makan dari hasil keringatnya sendiri, hasil jualan. Dia memproduksi besi-besi, kemudian dijual. Setelah itu dibuat sebagian dibuat untuk makan sendiri.
Itu Nabi Daud alaihissalam. Maka kalau kita yang tidak siapa-siapa, putra presiden juga tidak, gitu, terus putra gubernur juga tidak, anaknya orang yang kaya-kaya, yang punya mobil mewah juga tidak. Kenapa kita tidak mau mandiri? Ya, bertanya begitu. Ya, itu namanya hidup mandiri. Maka, nah, contoh sikap mandiri, suka membantu orang tua, bisa mengurus diri sendiri, belajar tanpa disuruh, itu sifat mandiri. Jadi kalau kamu belajarnya hari ini masih disuruh, berarti kamu anak manja. Nah, menata, membersihkan kamar tidur sendiri ini seperti yang ada di pilihan yang Pak Amin kirimkan setiap hari itu ya. Nah itu kalau kamu termasuk orang yang mandiri, kamu membersihkan kamar setelah tidur, membersihkan sendiri. Kalau perlu kamarnya dibersihkan sendiri. Mencuci piring sendiri sesudah makan. Menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri. Oke. Kemudian ada sikapku. Nanti sikapku kalian tulis. Sudah? Itu saja untuk hari ini. Kemudian halaman yang ke-6 itu kegiatan mandiri, nanti bisa ditulis juga. Oke, ditulis saja ya, ditulis. Jadi untuk nulisnya halaman berapa, 4, 5, 6, tapi kamu ringkas. Tidak harus ceritanya ditulis semua, tidak. Ceritanya, terutama ceritanya tidak harus ditulis ya. Oke, terima kasih. Semangat dan jangan lupa sholat 5 waktu, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan ngaji kepada guru atau asatidah. Jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.